Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan tentang banjirop di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Syifa Sakinah. Saya Sasibel Spandiana. Saya Muhammad. Latar belakang. Rob atau air pasang adalah banjir air laut atau naiknya permukaan air laut yang diakibatkan oleh air laut yang pasang yang mengelilingi darat. Rob merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Permasalahan ini cukup lama terjadi dan semakin parah karena terjadi pembangunan muka tanah sedangkan air laut meninggi akibat pemanasan suhu bumi. Rob juga merupakan bencana alam yang tidak terduga datangnya karena air laut yang pasang tidak dapat diperkirakan datangnya. Indonesia berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki satu iklim, yaitu iklim tropis. Memiliki curah hujan yang tinggi, menyebabkan naiknya air laut ke permukaan, terendamnya bangunan-bangunan di sekitar pesisir pantai. Banjir rob sendiri merupakan salah satu peristiwa bencana banjir yang melanda Indonesia. Banjir rob juga biasa disebut banjir laut pasang. Peristiwa banjir rob sering terjadi di kawasan permukaan yang berada di pinggir laut. Ciri-ciri akan datangnya banjir rob yaitu musim penghujan di akhir dan awal tahun. Rob ialah air yang datang dari laut, kemudian air naik ke saluran air, kemudian berlanjut ke bahu jalan, badan jalan hingga ke rumah-rumah warga yang memiliki permukaan lebih rendah. Contoh artikel. Di contoh artikel yang kita pilih tercatat sebanyak 24 RT terdampak banjir rob. 2 diantaranya berada di wilayah Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan 22 wilayah lainnya terdapat di Jakarta Utara. Muhammad Insaf mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dalam menangani banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta dan sekitarnya untuk penanganan genangan agar cepat surut. Oke, di sini ada artikel permasalahan. Yang pertama ada penyebab. Terjadinya banjir rob di Jakarta bisa disebabkan karena naiknya muka air laut yang disebabkan pasang surut air laut, juga karena mencairnya es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, banjir rob juga bisa terjadi karena manusia. Salah satunya eksploitasi lahan pesisir yang menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu amblesnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Lalu di sini ada dampaknya. Dampak yang dihasilkan banjir rob cukup banyak, yaitu merusak sarana dan prasarana masyarakat, seperti terendamnya rumah dan jalan, menimbulkan penyakit seperti diare, ispa, gatal-gatal, dan demam berdarah, memicu bencana alam lain seperti erosi dan longsor, serta mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada solusinya. Yang pertama, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseretnya arus banjir. Yang kedua, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Yang ketiga, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Yang terakhir, mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Oke, di sini ada data dan fakta. Jakarta merupakan pesisir di dunia yang rentan tenggelam. Berdasarkan pengamatan Firdaus atas bumi yang memanas, bahwa setiap tahun permukaan air laut Teluk Jakarta naik sekitar 0,5 cm. Namun, tenggelamnya kota ini dipercepat dan diperparah dengan turunnya permukaan tanah rata-rata 10 cm dalam setahun. Di sini ada penyelesaian masalah. Dari penyelesaian masalah ini kita mempunyai 2 POV atau point of view. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita akan membuat program penghijauan di daerah hulu sungai. Harus selalu dilakukan serta mengurangi aktivitas di bagian rawan banjir. Juga membuat tanggul raksasa agar memperluas dan menambah daratan. Yang kedua, sebagai seorang pelajar, memperlambat salah satu penyebab banjir rob, yaitu pemanasan global, dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, dan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya ada kesimpulan. Penyebab banjir rob adalah naiknya permukaan air dan juga pegunungan tahan yang diakibatkan eksploitasi air tanah yang berlebihan. Banjir rob juga membawa beberapa dampak negatif untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berupaya menghentikan banjir rob dengan mengurangi pemanasan global.
Pemerintah juga harus turut mengupayakan membuat tanggul besar untuk mencegah banjirop. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.